sebagai seorang muslimah di Jepang. Berarti Putri udah berapa tahun hitungannya di Jepang ya? Ini tahun Berapa? ke-6, Mas. Wow, itu udah tamat SD 6 tahun. Iya, makanya tuh banyak orang-orang yang bilang, Putri nanti S2 lanjut di Jepang nggak bosen gitu. Jujur saya bosen sih, tapi saya nargetin yang ada keluarnya gitu. Jadi, Oke. 6 tahun, gila itu udah tahu sampai lorong-lorong tikusnya Jepang. Osaka. Osaka sebesar apa sih Osaka? Kayak Bandung ya? Enggak juga. ya segitu kali ya. Saya nggak, Banyak gedung-gedung tinggi. Sekota itu kah? ya misal kalau Mas pengen ke Jepang, yang pasti Hmm. datengin orang itu Tokyo, Kyoto, Osaka gitu. Gede berarti Destinasi. Osaka. Hmm. Oke. Jadi, Nah, lanjut. ya, jadi kalau Osaka itu terkenal dengan makanannya yang enaknya. Kalau Kyoto tuh pakaiannya kayak kimono gitu karena dia tradisional ya. Kalau Tokyo itu ya karena ibu kota gitu, kota Nih, metropolitan ya. sebelum saya lupa nih, ada pertanyaan intermezzo sih. Mm-mm. Bunga sakura itu, maksudnya namanya emang sakura ya? Sakura. Iya, Makanya disebut negeri sakura. Maksudnya julukan ini loh, julukan negeri sakura itu. Itu emang dari orang Jepang atau itu bikinan kita aja? kayak jadi mereka tuh punya filosofi. Sebenarnya kan bunga sakura tuh bisa tumbuh di negara, yang penting negara 4 musim kan. Kayak misalkan di Amerika juga bisa tumbuh gitu kan. Tapi kenapa sih kok Jepang ya yang identik dengan bunga sakura gitu? Karena mungkin mereka punya filosofi terhadap bunga sakura. Jadi bunga sakura itu mekarnya kan bulan 4 ya. Bulan 4. Makanya mereka juga kebanyakan hampir semua universitas atau sekolah-sekolah di sini tuh mulainya tuh April gitu. Jadi kayak menandakan kehidupan baru gitu loh, Mas. Ya, Bunga memulai mekar, ini ya. iya. Oke, memulai kebaikan. Mm-mm. Oke. Kalau di Qatar tuh ini pohon sidra. Jadi kalau di logonya Qatar Foundation tuh itu pohon sidra. Kenapa pohon sidra? Karena pohon sidra ini pohon ini yang tahan banting. Pohon yang bisa tumbuh di tengah padang pasir. Itu tuh pohon sidra tuh. Jadi filosofinya diambil dari situ supaya dia tumbuh tahan dengan segala tantangan. Oke. Lanjut nih, sebagai muslimah seberapa ramahkah Jepang dengan muslimah? Iya, jadi Jepang itu ada 2 agama sih, yang 3 sih sebenarnya. 3 agama yang kebanyakan gitu ya. Buddha, Shinto, sama Kristen sih ada beberapa, tapi cuma dikit banget gitu. Tapi untuk implementasinya mereka tuh lebih ke kayak ateis gitu, Mas. Jadi bisa dibilang nggak terlalu gitu. Bahkan ya kalau kita cerita tentang agama sama orang Jepang asli, itu terkesannya aneh gitu bagi mereka. Berarti kayak bukan sesuatu yang penting gitu, bukan pembicaraan yang penting Iya, benar tentang banget. agama seseorang itu apa. Iya, benar banget. Dan tapi ini menguntungkan sih menurut saya, bagi saya pribadi. Kenapa? Karena let's say kita di negara yang dia dominan dan mayoritas dan juga fanatik ya, kayak misalkan di Amerika, misalkan di Indonesia gitu kan, ada agama tertentu Ya, yang mendominasi gitu kan. Jadi ketika kita nggak sama dengan agama orang-orang yang mayoritas ini, kelihatan banget kita tuh sebagai minoritas gitu. Ya maksudnya, let's say kita kalau misalkan mau beribadah tuh jadi susah. Nah kalau di Jepang karena orang tuh nggak jadi kayak negara sekuler gitu kan, karena orang nggak memperdulikan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nyampe sekarang memang saya tuh beribadah nggak
nggak, memang dikit gitu ya, kayak masjid. Hmm. Bahkan saya jarang banget sih ke masjid-masjid gitu, kayak tempat ibadah. Tapi Oh, tapi nggak, itu di ini boleh boleh mendirikan masjid di sana. Tapi boleh, boleh banget. Jadi kalaupun hmm. ada masjid yang didirikan di sini, biasanya sih orang-orang, apa namanya, orang-orang misalkan kita donasi gitu untuk pembuatan masjid. Masjidnya Hmm. pun biasanya kita beli rumah orang Jepang gitu, nanti dijadiin Hmm. masjid. Jadi masjidnya pun lebih kayak ke rumah bentuknya. Kecuali ada Hmm. beberapa masjid kayak Masjid Chami di Tokyo, terus masjid, salah satu masjid tertua di Jepang kayak di Kobe itu udah bentukannya udah masjid gitu. Hmm. Dan itu dibolehkan ya sama pemerintah. Boleh banget, nggak ada larangan sama sekali. Oke. Oke. Karena kan beberapa tipikal ini ya negara yang non mayoritas Muslim, mereka kan pilihannya enggak 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 berkaitan dengan Muslim juga sih, tapi maksudnya beberapa pilihan itu negara bagaimana mengurus agama adalah sekalian diurusi semua. Sama dengan Indonesia agak pertengahan sih, karena kita kan ada istilah apa agama, apa istilahnya tuh, agama dengan pemeluk terbanyak gitu kan. Jadi ada beberapa agama, oh kita ada agama resmi, walaupun sebetulnya agama resmi kayaknya nggak ada deh yang namanya di undang-undang. Tapi agama dengan pemeluk terbanyak itu kan kita ada dirjennya di Kementerian Agama kan. Tapi ada juga kan beberapa agama, kepercayaan-kepercayaan yang kecil kan, yang itu baru diakomodasi kemarin lewat penghapusan itu nama agama di ini di kolom KTP. Ada juga negara yang sekalian lepas, jadi nggak usah pemerintah nggak ngurusin itu kan, nggak ngurusin agama yang seperti itu. Berarti Jepang kayaknya lebih ke model yang kedua ya, yang lebih melepaskan semuanya ya terserah lah. Kalau masalah itu yang penting mungkin tidak mengganggu tertiban umum mungkin ya. Iya, benar banget. Tapi ya mungkin Berarti untuk, azan nggak boleh? Azan boleh nggak di sana keluar ini speaker azan? kayaknya kalau sampai speaker tuh enggak deh Mas. Karena mungkin maksudnya gini deh, eh, kalian boleh beribadah tapi jangan ganggu saya gitu. Kan kalau suara gitu kan udah sampai mengganggu kali ya. Kayak misalkan chapel gitu-gitu, saya nggak pernah tuh dengar ada suara gitu. Mm. Oke, oke. Oke, kalau tempat ibadah di ini di kayak kalau kita kan enak kan, kayak di mana-mana ada musola gitu, di terminal ada, di stasiun ada, di kampus ada. Kalau di Jepang gimana? Kalau di public gitu. Kalau mau sholat, terus gimana dong? Oh, em, nggak ada. Jadi inisiatif aja kayak misalnya saya di kampus gitu, saya sholatnya di perpustakaan gitu. Pokoknya di tempat yang bersih dan eh, apa, yang sunyi gitu kan. Ya seperti di Oh, perpustakaan gitu-gitu. oke, oke. Karena kalau ngobrol kemarin kan sama senior yang di Amerika misalnya, mereka itu kayak menyediakan satu apa ya istilahnya, jadi semacam meditation room. Jadi semua agama apapun kalau mau melakukan ibadah itu di situ. Kalau di situ nggak ada ya, di sana nggak ada. Jadi Apanya? kita yang nyari sendiri tempatnya yang sesuai, tapi nggak diganggu kan, nggak ada ini kan, nggak ada pengalaman diganggu. Alhamdulillah sih nggak ada Mas. Jadi memang kan ada cerita-cerita orang dari negara lain didiskriminasi atau apa. Alhamdulillah sih saya nggak ada sama sekali. Dan mungkin balik juga ke personal kita. Kalau saya tuh paling, jangankan saya didiskriminasi, saya lihat orang didiskriminasi aja, saya bisa speak up gitu. Jadi orang kayak nggak berani juga. Oke, 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 oke. Oh berarti kemana? Tapi kalau di kayak di taman gitu, terus mau sholat situ, nggak apa-apa kan? Bawa Boleh. kemana-mana berarti bawa sajadah aja, bawa Iya, mukena. boleh banget. Saya pernah Oke. dulu sih, kalau sekarang nggak, kayak sholat di taman gitu. Menyesuaikan aja. Kan Iya, berarti di menyesuaikan mana-mana aja. lihat waktu aja kan. Iya, Terus ini ada salah aplikasi. satu salah satu
yang saya rasa sulit tuh kalau di negara minoritas Muslim itu ini wudhu. Hmm. Karena kan beberapa orang toiletnya kan nggak bisa apa ya, airnya kemana-mana kan kalau wudhu tuh. Mm-mm. Kalau di situ gimana? Ya sama sih, saya biasanya di wastafel gitu. Terus ini kan biasanya kan ada kayak tumpah-tumpah dikit kan, Hmm. itu harus dipel, dipakai tisu gitu. Soalnya kan mereka Iya, mungkin menganggap itu ya, kalau bahasa dianggap jorok. nggak juga sih. Jadi kan di situ ada tisu, jadi kita lap aja pakai tisu. Dan juga kan Hmm. petugasnya kan secara periodik gitu mereka membersihkan gitu. Jadi memang bersih banget gitu. So far sih oke-oke Ya, aja. ya. Dan ini yang terkenal di Jepang kan ini ya, WC-nya ya. WC apa sih namanya itu? Kloset. Hmm. Kloset Ap- dengan tombol terbanyak di dunia ya. oh iya, bahkan kalau musim dingin ya Mas, itu airnya kayak bidenya gitu, itu air hangat yang keluar. Itu maksudnya merata di semua kayak public service, di apartemen juga kayak gitu. Semua maksudnya model kloset umum di Jepang emang kayak gitu. Rata-rata seperti itu, tapi nggak ada yang nggak juga kayak di apartemen saya nggak. Oh, oke. Oke. Ada Dan yang model ini tradisional kayak Indonesia. tapi di toilet saya ini apa maksudnya ada dua gitu, air panas dan air dingin. Jadi ya kalau misalkan mau air panas ya tinggal itu aja. Masak air. Nggak langsung ada, Oke. langsung Oke. keluar. Oke. Aplikasi di sana ini. Kalau kita kan biasanya pakai Muslim Pro. Di sana pakai aplikasi apa? Atau ada aplikasi ini bahasa Jepang? Sama saya pakai Muslim Pro juga. Oh, Kan sama aja. di sana Berarti. komplit ya, lengkap ya, ada 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 semua ya. kompasnya gitu kan, terus ada doa-doa juga, ada Al-Quran. Iya. Jadi Mm-mm. Tapi kemarin tuh waktu saya masih di Qatar sih, waktu belum balik itu sempat kita ini hangat bicarain tentang itu Muslim Pro. Karena Muslim Pro kan mengambil data dari semua. Putri mungkin pernah dengar kan bahwa data dari usernya Muslim Pro itu dijual ke angkatannya ini Amerika Serikat. Itu sempat tuh katanya bocor. Nggak tahu deh bocor apa dijual. Tapi terserah lah ya. Masalah data. Oke, by the way. wow, Tadi tentang ibadah. Terus makanan. Makanan gimana? makanan Kalau susah kita ya. kan ada label halal. Ada label halal, jadi jelas gitu. Iya, ada juga di sini yang pakai label halal, tapi ya frozen food gitu, yang mana kurang sehat ya. Jadi kalau misalkan ayam gitu, terus daging sapi gitu, ya terpaksa kita belinya yang frozen karena itu yang menyediakan yang ada label halalnya gitu. Tapi kalau untuk yang lain ya sayur atau apa ya kan bisa bisa beli di supermarket aja gitu, kayak gitu sih. Memang paling amannya itu masak Mas karena selain yang label halalnya itu hampir nggak ada di sini kecuali bumbu-bumbu atau frozen food gitu. Juga Jepang itu yang tadi saya bilang minuman aja mungkin air putih aja ada yang ada porknya gitu. Em, apa ya emulsifiernya ya Nyukazai namanya kalau di Jepang. Berarti kalau mau beli betul-betul ini ya, lihat ingredientsnya ya. Iya, makanya kan pas waktu awal-awal saya ke Jepang itu saya nggak bisa baca huruf Jepang sama sekali kan, kayak kanji gitu. Jadi saya hafalin tuh kalau kanjinya pork itu seperti apa. Pokoknya yang huruf-huruf apa Jepang yang menurut saya nggak boleh nih gitu. Jadi udah dibekalin dari Indonesia. Dan juga saya pakai aplikasi, jadi kayak aplikasi yang untuk halal gitu. Nanti ada daftar makanan-makanannya. Jadi kalau saya ke supermarket pengen beli yang makanan yang udah diproses gitu, saya cuma makan yang ada di daftar itu gitu.
selain daftar itu saya nggak berani beli gitu. Hmm. Kalau masalah harga nih, misalnya ayam, gitu kan, daging, antara yang punya label halal dengan yang tidak, itu lebih mahal yang pakai label. Iya, lebih mahal yang pakai label. Tapi kalau setahu saya kalau untuk ayam sendiri nggak terlalu beda jauh kok. Biasanya itu impor dari Brazil. Hmm. Soalnya tapi kan di sana ini banyaknya juga kan, banyak seafood kan, ikan dan sebagainya. Banyak. Mm-mm. Jadi Iya, kalau banyak makan ikan. seafood aja udah aman. Iya, udah Ikan aman. sama ayam lebih mahal sana. Tergantung kalau karena ayam frozen food jadi lebih murah ayam. Tapi kalau misalkan kita nggak melihat kehalalannya ya Mas ya, di sini tuh Mhm. sayur sama daging tuh harganya sama, Oh, itu maksudnya sama murah atau sama jadi mahal? sama mahalnya. Makanya Hmm, makanya buah gitu, sayur tuh mahal banget di sini. Dia oke, harus oke. lihat Mhm. lagi. Oke. Terus ini restoran atau rumah makan Muslim ada nggak yang kayak spesifik seperti itu? Jadi kalau kita masuk ya udah semuanya halal, udah nggak mikir lagi. Ada nggak yang model kayak gitu? Ada ya ini sih Indonesian restaurant gitu. Terus juga Mhm. yang di Arab ada nggak? negara-negara, misal Mhm. Pakistan gitu. Terus juga Mhm. ada juga sih kayak restoran India gitu beberapa yang udah ada label halalnya gitu. Mhm. Mhm. Gitu. Mhm. Oh, enak dong. Tapi Nah, terbatas kalau banget ini, dan harganya mahal banget, Mas. ya. Oh itu kalau Indonesia restoran ya. Mm-mm. Kayaknya barang-barangnya Bakso, di ini deh diimpor deh dari Indonesia. mungkin ya. Bakso aja tuh 160.000 semangkok. Wow, mahal banget. Jadi saya buat sendiri aja deh. Oke, oke. Ini komunitas komunitas Muslim di sana. Komunitas ada nggak kayak komunitas Muslim Indonesia kah atau komunitas Muslim internasional? Ada. Kalau untuk di Osaka sendiri, kita ada namanya Muslim Osaka dan ada grup di Line juga karena di Jepang kan kebanyakan pakai Line ya dibanding Hmm. WA gitu. Jadi kita ada grup Hmm. lainnya Muslim Osaka dan ada ketuanya ya memang benar-benar kayak organisasi gitu. Hmm. Ada strukturnya gitu, struktur Hmm. organisasi. Itu ada Kalau kayak pengajiannya tiap minggu, tiap bulan. biasanya sih per bulan kalau sebelum corona. Ya. Tapi selain itu juga ada sih pengajian lain. Ada pengajian khusus ibu-ibu yang bersuami orang Jepang. Terus ada, Wah, spesifik. iya ada spesifik gitu. Dan saya pernah ikut, tapi ibu-ibu semua. Jadi saya berhenti gitu. Ada juga yang pengajian khusus perawat. Jadi kan di sini ada yang kayak helper gitu, Mas. Eh, Hmm. mm-mm. Nah itu saya pernah ikut Oke. juga gitu. Itu berarti internasional ya, nggak dari Indonesia doang. Kalau itu Indonesia aja, tapi kalau ada juga sih yang di luar kayak Japan Dakwah Center itu internasional. Oh, oke, itu yang internasional. Oke. Ada juga yang Biasanya yang imamnya biasanya komunitas apa Muslim internasional itu yang jadi imam Timur Tengah. Kayak gitu juga kayak Pak dari Pakistan, dari iya oke, benar oke, oke, iya sama gitu berarti. orang Pakistan. Orang Indonesia ada nggak sih yang jadi imam sana? Nggak ada. Ya? Setahu Putri aja. Nggak ada. Nggak ada deh, nggak ada kayaknya. Oke. Oh, berarti imamnya di sana itu betul-betul ini digaji terus kayak ada pengajian yang jadi guru gaji itu berarti ini apa swadaya ya, dari jamaah bukan dari pemerintah. Enggak kayaknya Mas, malah yang jadi kayak ada orang Indonesia yang jadi imam. Aduh maaf banget. Ada Mas. Hmm. Satu dan itu terkenal banget. Saya lupa ustadznya namanya siapa, tapi ada orang Indonesia satu orang. Di Hmm. Masjid Itu berarti Ibaraki kalau nggak salah. di Osaka itu. Iya, di Osaka. Oke.
Itu berarti digaji ini ya, bukan digaji dari pemerintah ya? Saya kurang tahu deh Mas kalau lebih lanjut seperti itu. Tapi maksudnya di sini kan kebanyakan kan pelajar S2, S3 ya. Jadi kadang-kadang untuk jadi imam itu ya volunteer aja gitu. As a volunteer aja itu juga bisa gitu. Oke. Oke. Ini sejauh ini bagaimana nih Putri merefleksikan diri ya? Sudah 6 tahun loh, 6 tahun. Dalam 6 tahun ini berapa kali balik ke Indonesia? 1, 2, 3 apa 4 gitu. 3 ya, 3. 3. Selama Hampir. corona ini saya nggak pernah pulang kan. Oh, Jadi berarti normalnya setiap tahun. Pengennya sih setiap tahun. Oke. Jadi gimana nih refleksinya Putri? Ini terakhir nih. Mungkin membandingkan dengan praktik kita di Indonesia. Oh ini dulu deh. Praktik-praktik ini keagamaan di sana yang Putri lihat. Ada yang ini gak kayak misalnya, oh ternyata orang di sini cara sholatnya kayak gini. Ada yang kayak gitu gak? Kayak pertama kali datang terus, oh ternyata orang cara sholatnya di sini tuh kayak gini. Terus gimana gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Tapi ini maksudnya yang sampai gerakannya beda gitu ya Mas ya? Nggak ada sih yang saya lihat. Yang aneh-aneh aja. Oh soalnya Indonesia semua ya komunitasnya? Nggak juga, kayak misalkan ada beberapa masjid kan, misal kita sholat Idul Adha gitu ya, itu biasanya ada beda gitu. Misalkan imamnya orang Pakistan ya, kita tuh udah apa ya waktu itu, karena jarang juga sih, lupa ya, kita tuh udah nggak apa ya, kita tuh mau berdiri lagi apa udah rakaat terakhir gitu, ternyata berdiri lagi gitu. Jadi ada keanehan gitu, dan kita tuh kayak aduh, kita mesti ngapain nih gitu, kayak gitu. Awkward moment. Iya, kayak awkward gitu. Terus sudah sholat ya, namanya orang Indonesia ya, kita cerita-cerita gitu. Tadi tuh gimana sih gitu, gitu. Jadi kayak aneh-aneh sendiri gitu, saling menanyakan diri. Oke. Nah, ini gimana nih? Terakhir nih, catatan Putri nih terhadap melihat Islam di negeri Sakura. Perbandingannya dengan Indonesia atau terserah, misalnya dalam kehidupannya Putri 6 tahun di sana sebagai muslimah, apa yang bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, mungkin sih secara pengalaman belum terlalu banyak ya Mas. Harusnya saya tinggal di beberapa negara yang minoritas Muslim lebih banyak lagi sih, mungkin itu akan lebih bisa mewakili gitu ya refleksi ini. Tapi untuk kalau misalkan izin menyampaikan pengalaman saya yang pengalaman pribadi aja, refleksi pribadi. Tahun ke-6 di Jepang ini gitu, saya bisa ngomong bahwa ternyata dengan privilege kita sebagai mayoritas Muslim itu nggak menjamin gitu bahwa saya akan lebih taat di Indonesia daripada ketika saya tinggal di Jepang sebagai Islam itu sebagai minoritas gitu. Bahkan saya banyak banget menemukan hal-hal yang lebih berasa gitu. Itu tuh di Jepang gitu. Misal saya ngerasa doa saya tuh lebih diijabah ketika saya di Jepang. Enggak tahu ya. Karena mungkin lebih khusyuk ya. Tapi itu ada hadisnya Putri kalau itu. Oh gitu. Kalau kayak itu memang karena ada beberapa orang yang diijabah doanya itu, yang mustajab doanya kan. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, orang yang musafir sampai dia kembali ke rumahnya. Itu dapat porsi khusus emang. Soalnya kenapa? Karena dianggapnya adalah gini, karena kan beberapa itu, jadi orang yang dizolimi, kalau pernah dengar kan, orang yang dizolimi itu makbul doanya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian orang yang musafir. Kenapa orang yang musafir itu makbul doanya? Karena dia
apa ya, dia sudah tersakiti meninggalkan tanah air sama dengan orang yang dizolimi gitu. Jadi ada gitu, ada pengorbanan lebihnya dibandingkan orang umum. Nah itu gitu. Iya sih, saya juga ngerasain gitu. Lebih khusyuk gitu kalau berdoa di luar negeri. Soalnya nggak ada siapa-siapa kan. Kasian banget emang ya merantau tuh. Aduh. Oke, apalagi Putri? Apalagi ya, mungkin lebih apa ya, lebih wise ya secara diri sendiri, bukan komparasi ke orang lain, tapi ke diri sendiri gitu. Saya ngerasa ketika dulu di Indonesia mungkin karena belum punya pengalaman gitu kan sebagai anak rantau gitu. Ketika di Jepang tuh saya ngerasa lebih wise aja gitu. Kalau dikomparasi dengan saya yang pas waktu di Indonesia dulu gitu. Mungkin secara umur juga udah beda ya. Apalagi ya, mungkin dari segi toleransi juga sih lebih menghargai gitu perbedaan gitu. Oh, nggak, mereka ya berbeda ya udah gitu, kayak gitu. Karena juga saya ada di posisi saya pengen dihargai gitu kan. Dan alhamdulillah saya punya teman, punya sahabat di kampus yang maksudnya mereka menghargai saya banget sebagai seorang muslim gitu. Jadinya itu juga yang pada akhirnya saya syukuri gitu. Alhamdulillah nggak pernah dapat ini kan, perlakuan diskriminatif. Nggak berani sih kayaknya diskriminatif. Kayaknya aktivis kampus nih. Nggak juga sih, tapi maksudnya diskriminasi itu kan sebenarnya terjadi dua pihak gitu kan. Ketika salah satu pihak tidak menyetujui ya nggak akan berlanjut gitu. Jadi ketika ada diskriminasi itu kita juga harus apa ya? Kita harus bertahan juga gitu. Maksudnya kan orang mendiskriminasi kita karena apa gitu kan? Kita harus tahu. Kalau misalkan nggak tahu alasannya ya untuk apa gitu kita. Ada nggak yang ini? Ini saya lupa. Ada nggak yang apa ya istilahnya? Culture shock ya, yang kayak oke, saya sebetulnya saya tidak setuju, tapi ya sudahlah, karena ini bukan negara saya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, ya itu tadi sih kayak waktu tuh harus on time gitu. Sedangkan saya sebenarnya saya nggak terlalu gitu. Maksudnya kenapa sih kalau jam 6 tuh jam 6 kurang 5 tuh harus standby gitu. Itu udah paling mepet gitu. Kenapa harus kayak gitu gitu. Tapi di satu sisi itu juga bagus ya kan sebenarnya. Karena kita apresiasi waktu orang gitu. Baiklah. Terima kasih banyak Putri. Mohon maaf nih ambil waktunya Terima tengah kasih malam juga untuk sharing. Jadi rekaman ini itu nanti terbagi dua. Enggak sih, fullnya di YouTube saya di Darul Asr ya. Itu lebih banyaknya sih karena di YouTube saya itu sebetulnya lebih banyak sharing pengalaman beasiswa teman-teman kuliah di luar negeri. Kemudian yang kedua itu saya baru mau buat channel lain. Saya pengen aja gitu. Bagaimana kalau semua pengalaman teman-teman yang hidup di luar negeri itu dikumpul gitu. Mungkin ada perspektif yang bisa kita dapat ketika mendengar bagaimana menjadi Muslim tapi tidak di negara kita. Gitu itu sih. bagus. Makanya di bagian kedua nanti itu akan ada di sana. Tapi ya secara umum saya sih pengennya, karena jurusan saya sebelumnya adalah Muslim Societies ya. Jadi menurut saya Islam itu bukan tentang apa yang seharusnya. Tapi ketika kita bicara tentang Muslim Societies itu berbicara tentang apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim sehari-harinya. Karena pada akhirnya kan yang jadi pedoman umum adalah ini kan, kemanusiaan, humanity. Apa yang dianggap oleh kemanusiaan itu baik, maka sesungguhnya di pandangan agama itu juga baik ya, seperti itu. Sama satu lagi sih Mas, pada akhirnya saya menganggap bahwa agama itu
ada sih, saya pernah baca statement gitu bahwa Islam is not about we're better than you, but Islam is about let me show you something that is better for you gitu. Jadi we're not trying to compare one and another gitu, tapi kita lebih kayak ini loh, we're trying to offer something good for you gitu, gitu aja sih. Ya mau diikuti boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya, itu makna ini kan, makna toleransi. Iya, Ya, benar. toleransi. Saya baru baca sih itu, kalau ternyata kata toleransi itu asalnya dari Latin, tolerare, tulisannya itu. Nggak tahu deh cara bacanya. Dan itu maknanya adalah menghargai sesuatu yang kita yakini salah. Jadi ada sesuatu di luar kita yakini itu salah, itulah toleransi. Jadi tidak mengganggu walaupun persepsi menurut kita itu salah, ya tidak, dibiarkan saja. Kita tetap memberikan mereka kesempatan dan hak untuk melakukan apa yang mereka mau. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah bertahan. Ini berapa ya? Ada sejam kayaknya. Lebih nih kayak. Mohon maaf karena tadi sempat terputus. Sekali lagi rekamannya nanti di YouTube. Nanti saya share di ini saya, di Instagram saya. Terima kasih banyak Putri Ananda, sukses dan semoga lancar studi dan rencana kehidupannya. Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.